lebih lanjut, saat ini kami sudah bergabung dengan salah satu orang tua santri di Ponpes Al Zaitun. Di sini ada Bapak Thorik Firdaus. Assalamualaikum Pak Thorik. Waalaikumsalam. Oke, Pak Thorik ini benar ya merupakan salah satu orang tua santri dari Ponpes di Al Zaitun? Ya, benar. Saya ada dua di sana. Oke, siap. Sebenarnya Pak, bagaimana sih Pak Thorik ini melihat kurikulum dari Ponpes Al Zaitun ini sendiri? Ya, untuk kurikulum saya rasa itu sudah sesuai dengan Departemen Agama dan Diknas ya. Karena memang kurikulumnya yang saya perhatikan setiap lima rapor itu saya lihat ada Al-Quran dan hadis, ya, kemudian mengenai hal-hal lainnya, ya, seperti fikih, kemudian juga sejarah, dan sudah akreditasinya A+ itu ya, A unggul gitu. Anak Bapak kelas berapa Pak yang bersekolah di sana? Oke, baik. Anak saya itu putri. Oke. Ya, yang pertama kelas 5 MI atau SD ya. Yang maaf itu yang kedua, yang pertama itu kelas 8. Kelas 8. Kelas SD. Ya, itu dari kelas 1 juga. Baik. Ya. Nah, selama bersekolah di sana bagaimana sih Pak Thorik melihat perkembangan dari anak-anak Bapak? Wah, luar biasa ya. Mereka jadi sangat berdisiplin, ya, kemudian aktif dan berprestasi. Ya, karena saya itu kan ranking 1 di sana. Nah, kemarin juga lama saya ketemu orang pengen ikut ekstrakurikuler macam-macam. Lu apa? Lu pengen begini itu gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, kami sebagai orang tua ya kami support. Mendukung ya Pak? Oh, sangat mendukung gitu. Kami senang sekali. Oke. Nah Pak, selama mereka bersekolah nih ataupun menuntut ilmu di Ponpes Al Zaitun, sebenarnya ada nggak sih Pak kejanggalan-kejanggalan yang mungkin sempat mereka ceritakan nih kepada Pak Thorik? Ya, jadi setiap mereka pulang, istilahnya liburan, kami itu selalu menanyakan di sana ada apa, ya, jangan ada tidak. Itu selalu kami tanyakan dan mereka, tidak, banyak teman-teman senang seperti itu. Dan pengalaman kami juga kan kami mensekolahkan anak kami itu dari kelas 1 ya. Jadi selama itu kami juga melihat, karena setiap tahun itu kan pada saat penerimaan murid selalu ada berita-berita negatif. Kami cek juga seperti itu. Tapi anehnya setelah penerimaan murid selesai, penerimaan santri ya, itu nggak ada lagi. Nah, baru tahun ini aja nih, luar biasa nih. Namun kami pikir ya ini sudah hal yang biasa, karena memang mungkin ada oknum-oknum atau orang-orang yang tidak suka, ya itu adalah yang wajar. Artinya hal-hal kontroversial dari Ponpes Al Zaitun yang dibahas di masyarakat saat ini Pak, ini sebenarnya benar nggak sih, dan apakah ini pernah menjadi pembahasan antara anak-anak Pak Thorik dan juga Pak Thorik? Ya, jadi begini, anak saya yang nomor pertama ya pernah tanya ke saya, Pak, itu benar katanya ada gosip-gosip negatif tentang Zaitun ya. Nah, terus saya tanya langsung, menurut kamu gimana? Menurut aku sih nggak ada Pak. Karena apa ya? Kami terus setengah aja di sana, gitu. Ya udah, kamu belajar aja karena tugas kamu belajar. Ya nggak usah dengerin yang negatif karena sesungguhnya kan tidak seperti itu. Iya Pak. Artinya tidak pernah menjadi pembahasan ya Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Nah, Pak Thorik ini kan seperti kita ketahui bahwa saat ini Ponpes Al Zaitun juga sedang diproses secara hukum. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Apakah ini anak-anak Bapak tetap akan disekolahkan di sana saat ini dan akan menunggu proses hukum selesai atau seperti apa Pak? Oke, sebelumnya juga saya mau bertanya juga ya. Kemarin saya melihat wawancara dari stasiun TV Metro TV ya sore. Kemudian dipertemukan pengacara Pak Panji Milang dengan yang namanya Pak Imam Suprianto yang saya masuk juga di lingkungan juga kan. Nah, tapi ada statement tuh yang kita wali santri jadi bertanya-tanya, karena statement dari Pak Hendra itu sebagai kuasa hukum Pak Panji bahwa katanya Pak Imam Suprianto itu DPO ya. Nah, kami sama wali santri jadi ingin tahu ini sebenarnya benar tidak sih gitu kan berita itu, statement itu ya, berdasarkan dari statement kuasa hukum Pak Panji gitu. Nah, kemudian juga memang dari kontroversi yang ada itu juga berita kami juga kan kemarin yang mengajukan Barreskrim saya. Oke. Ya, ini ada semuanya. Boleh ditunjukkan Pak? Ya, ini kopinya ya. Nah, ya jadi kami yang mengajukan untuk perihal yang dituduhkan mengenai bahwa dengan Edi Al Zaitun itu boleh
melakukan zina, ya, dengan syarat punya 2 juta untuk menembus dosa gitu kan. Nah, kami kan sekolah di sana itu selalu menyekolahkan anak-anak kami itu, sana kan pesantren ya, sekolah terbaik gitu. Nah, kami merasa sebagai wali santri itu, apalagi anak saya 2 putri, kok sangat gimana ya, tersinggung. Wah, langsung banget gitu. Kenapa? Karena ini menyangkut namanya anak perempuan, lagi di luaran apa kata orang-orang gitu. Nanti kejahatan juga bisa menempel kepada anak perempuan, itu kan berbahaya, ya. Makanya kamu jadi mengajukan ke Barreskrim ini bahwa hal ini tidak benar gitu. Karena setiap anak kami pulang, ya, itu ibu istri saya itu selalu cek dari ujung rambut hingga ujung kaki. Anak kami itu semua kami cek kesehatan di dokter seperti apa gitu. Ya, jadi hal itu tidak benar itu. Makanya kami mengajukan ini. Namun kok dari Barreskrim tidak diproses, sudah 14 hari ini, ya. Ini saya loh, nama saya tuh, Taufik Firdaus, ya, melaporkan di Ken, ya, Ken Setiawan dan Hari Pras, karena di dalam YouTube pribadi mereka itu membahas itu. Tidak ada tanggapan sama sekali Pak dari pihak Barreskrim? Sama sekali belum. Makanya kita harapkan, sangat harapan ini, karena ini kami perwakilan dari ratusan wali santri, ya, yang datang waktu itu datang ke Barreskrim, tapi yang perwakilan itu saya tunjuk, ya. Karena apa? Ini para wali santri ini sudah sangat berat. Kenapa? Ini pernyataan yang sangat tidak benar. Kenapa? Ini pusat pendidikan, ya, diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Kemudian ini pesantren resmi dari Depak, ya, Departemen Agama dan Dinas. Kemudian ada muncul tuduhan seperti itu tujuan yang sangat tidak benar. Ya. Pak Torik ini dengan sudah dimasukkannya laporan ini, lalu tentu Pak Torik juga punya berbagai harapan untuk pesantren Al Zaitun. Apa sih Pak harapan yang bisa mungkin Bapak sampaikan kepada pemirsa TV terhadap pondok pesantren Al Zaitun ini sendiri? Ya, pertama stop persekusi ya atas Al Zaitun, karena berita-berita yang berseliweran itu adalah berita yang tidak benar, ya. Karena apa, itu berpengaruh kepada kami, keluarga, anak, lingkungan, sehingga melihat orang-orang begitu dengar Al Zaitun itu seperti bagaimana itu negatif, itu nggak bagus sekali bagi psikologis kami para wali santri dan para santri. Ya, kemudian juga stop kriminalisasi Syekh Panji Gumilang. Kenapa? Kan yang untuk menetapkan segala sesuatu itu adalah dari Departemen Agama, sesat atau tidak sesat, dan kurikulumnya kan sudah benar sesuai dengan EPA. Kenapa kok di masyarakat terjadi, ya, istilahnya masyarakat tahunya itu udah ada judge, ya, sudah dijudge duluan gitu, padahal sih itu luar biasa, tidak benar sama sekali gitu. Baik, menurut perspektif dari Bapak sebagai orang tua santri tidak benar gitu ya Pak? Sangat tidak benar. Baik, terima kasih waktu dan informasinya Pak Torik. Pemirsa TV One, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu orang tua santri yang saat ini sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tentunya ada beberapa hal menarik yang disampaikan pemirsa, dan sebelumnya pihak Ponpes Al Zaitun pun juga menyatakan bahwa saat ini kurikulum di sana ini berfokus kepada pengembangan karakter dari para santri, dan juga selain itu juga masih menerapkan kurikulum nasional sesuai sistem pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Dimas Ramadan, TV One mengatakan. Mohon izin Pak, 1 menit Pak, yang memberikan. Pak, ini maksudnya Bekasi ya?